"Al, udah nggak tahan nih gua," ucap Reno yang langsung memeluk tubuh Alia itu, lalu menciumi bibirnya. "MEVF, bentarlah, kayak enggak pernah main aja," balas Alia yang menarik mundur wajahnya, sedikit menjauhi Reno. Ia berjalan ke arah salah satu meja di ruangan ini, kemudian meraih sisir untuk merapikan rambutnya. "Laper nih, pesenin makanan dong," ucap Alia dengan santainya. "Alah, main bentar dulu ayolah. Cepet kok, please ya," balas Reno. Ia nampaknya tak lagi tahan, apalagi melihat pacarnya yang terlihat begitu cantik dan menggoda itu. Meskipun tak terlalu tinggi, Alia memiliki badan yang sangat ideal. Dadanya yang cukup besar dengan ukuran F-cup itu terlihat menonjol di balik pakaiannya, membuat tangan Reno tak lagi bisa tinggal diam untuk merabanya. "Ih, geli ah. Cepet pesenin makanan dulu, lapar aku. Kalau enggak, aku gak mau main," balas Alia sambil tertawa ringan. Oke, balas Reno singkat, yang kemudian melemparkan badannya ke atas ranjang itu. Ia membuka salah satu aplikasi di ponselnya, lalu kembali berbicara. "Mau apa?" "Ayam," tanya Reno. Ayam geprek boleh," balas Alia singkat setelah memikirkannya. "Nanti cuci mulut dulu, pedas kalau nyium lu habis makan geprek," balas Reno yang segera memesan 2 porsi ayam geprek itu, 1 paket dengan es teh. Sementara itu, Rizky yang masih terjebak di dalam lemari itu mau tak mau melihat semua kejadian ini. Melihat sisi lain dari Alia, juga pacarnya yang baru saja dilihatnya itu. Alia, jangan bilang habis ini," pikir Rizky dalam hatinya sambil mengintip melalui celah kecil di lemari itu. Dan benar saja, seperti dugaannya, Alia kemudian bangkit dari kursinya dan melompat ke ranjang, menimpa tubuh Reno di atasnya. "Bruki, mana? Katanya kalau nggak makan nggak mau main," tanya Reno dengan senyuman nakal di wajahnya. "Hehe, ya gimana lagi? Kasihan ini adek udah tegang," balas Alia sambil meraba-raba bagian bawah dari Reno itu, yang sudah berubah menjadi sangat keras di balik celana jeansnya. "Mau ku emutin sebelum mulut aku pedas kena sambal?" tanya Alia sambil tertawa ringan. Boleh tuh buat pemanasan," balas Reno. "Ih, emutin? Ya jangan bilang," teriak Rizky dalam hatinya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tak melihat. Tapi dirinya yang hidup di keluarga biasa, juga dengan hubungan yang sehat bersama Nabila, tentu saja merasa penasaran atas apa yang didengarnya barusan. Wajar saja, karena Rizky juga seorang laki-laki. Sesekali ia juga merasa penasaran tentang hal-hal yang berbau seksual. Dan sekarang, slurp, di hadapannya, sosok gadis cantik dengan rambut panjang yang dicat merun gelap itu terlihat dengan lahapnya menjilati batang milik Reno. Rizky sedikit kebingungan. Kenapa Alia mau melakukannya? Dan mungkin saja, Alia juga pastinya enggan untuk melakukan hal itu. Namun saat Alia merubah posisinya, Rizky dapat melihatnya dengan jelas. Wajah Alia yang terlihat memerah dan begitu menikmati apapun yang sedang dilakukannya itu. Jadi Alia cewek yang begitu ya? Tapi, Rizky segera mengusir pikiran buruknya, lalu menutup matanya. Ia mengingat kembali kalau Nabila masih menantinya di luar sana. Bagaimana mungkin Rizky bisa melihat gadis lain yang bukan pacarnya? Tepat di hadapan pasangannya sendiri saat ini, Alia terus menjilati bagian bawah Reno, hingga akhirnya setelah sekitar 3 menit. "Al, mau keluar?" teriak Reno yang segera meraih kepala Alia dengan kedua tangannya, memaksa agar Alia tak bisa menarik mundur kepalanya saat ini. Sprut, mimsah, teriak Alia kesakitan. Puas banget, makasih ya Al, lanjut Reno, setelah puas mengeluarkan semuanya di dalam mulut Alia. Uhuk. Namun di sisi lain, Alia sendiri nampak batuk-batuk karena tersedak oleh tindakan Reno barusan. "Lu gila ya? Mau mati aku gak bisa nafas. Sakit banget tau gak?" teriak Alia yang sedikit marah atas tindakan Reno barusan. Sorry. Enggak sengaja, sumpah, balas Reno. "Enggak sengaja kok pegangin kepala aku. Dahlah meos aku,"
Balas Alia yang segera berjalan pergi, menuju ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya dari cairan putih kental itu. Alia nampak berkumur dengan air, lalu menyikat giginya sebelum kembali berkumur. Setelah beberapa saat, akhirnya Alia kembali dengan wajah kesal. Rizky yang sebelumnya berniat menutupi kedua matanya, tak kuasa untuk terus melihat dan mendengarkan apapun yang terjadi di luar sana. Karena baginya, semua ini adalah hal yang sangat baru. Al, sumpah sorry banget. Enggak lagi. Please maafin gua ya Al, ucap Reno yang nampak memohon kepada gadis itu. Bisa pelan-pelan kan? Sakit tahu kalau kamu gituin, balas Alia sambil menyilangkan kedua tangannya. Iya, ngerti gua. Sorry, besok gua traktir di resto deh. Pilih aja lu mau makan di mana. Gua layani. Ya, please ya, ucap Reno. Mendengar permintaan maaf yang terlihat begitu tulus, serta tawaran untuk makan di resto manapun di Jakarta ini, Alia akhirnya kembali tersenyum. Oke, ku maafin. Tapi jangan lagi ya. Please sakit banget soalnya, balas Alia. Siap, janji gak akan lagi. Keduanya kemudian nampak bersantai untuk beberapa saat, di mana Reno terlihat bermain sebuah game di komputer Alia. Sedangkan Alia sendiri nampak sibuk bermain ponselnya, mencari resto bagus untuk mereka kunjungi besok. Dok, oh, itu makanannya. Ya, bentar, ucap Reno yang segera bangkit dari kursi untuk membuka pintu. Di luar sana, terlihat sosok kurir dengan seragam biru tua, membawa satu kresek putih yang berisi ayam geprek dan es teh pesanannya. Atas nama Kak Reno? Tanya kurir itu. Yap, benar. Makasih ya, balas Reno yang segera mengambil pesanannya. Lalu kembali menutup pintu setelah transaksi tertulis sukses di aplikasi ponselnya. Cekle. Al, makan yuk, ucap Reno, menenteng tas kresek itu. Yuk. Di dalam lemari, Rizky bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan ia harus terus bersembunyi di dalam lemari ini? Setelah menghabiskan makanannya, keduanya nampak kembali bersantai selama 1 jam. Sebelum akhirnya Reno kembali bersemangat untuk melakukannya dengan Alia. Al, masih ada pengaman kan? Tanya Reno. Masih. Mau main? Tanya Alia yang masih sibuk berbaring di ranjangnya sambil memainkan ponsel itu. Iya, Dedek udah bangun lagi nih, balas Reno, memamerkan batangnya yang kembali mengeras. Ya udah, main sendiri ya. Lagi capek aku, balas Alia, meraih pelindung yang diletakkannya di meja kecil dekat ranjangnya, lalu menyerahkannya pada Reno. Tanpa ragu, Reno segera menggunakannya. Kemudian mulai menanggalkan pakaian Alia satu persatu. Dalam posisi Alia yang masih sibuk bermain ponselnya, Reno mulai menggoyangkan tubuhnya sendiri, menggunakan gadis itu layaknya sebuah barang untuk memuaskan nafsunya. Plok, plok, plok. Suara tiap kali tubuh keduanya bersentuhan itu terdengar cukup keras. Namun dari sudut pandang Rizky, ia hanya bisa melihat badan Reno saja yang mengangkat kedua kaki Alia sedikit ke atas, tanpa bisa melihat bagian tubuh Alia yang lainnya. Tunggu, kenapa aku menyesal gak bisa lihat? Rizky, sadar, ada Nabila di sana. Sadar, teriak Rizky dalam hatinya, yang terus berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa apa yang barusan dilihatnya ini tak benar. Juga kesalahan besar jika Rizky sampai terangsang saat memikirkan bagaimana tubuh Alia. Namun baru saja 2 menit mereka bermain. Alia, mau keluar, teriak Reno. Sprut. Hah, enak banget, asli. Makasih ya Al, ucap Reno yang segera berbaring di atas tubuh Alia, memainkan dadanya yang lembut dan kenyal itu. Sedangkan Alia sendiri masih sibuk bermain ponselnya. Tak lama kemudian, Reno melepaskan pengamanannya, lalu meletakkannya di samping ranjang ini. Ini bagus nggak menurutmu? Kesini ya, ucap Alia memamerkan restoran Jepang yang ingin dikunjunginya. Mau ke situ? Boleh, besok ya, balas Reno singkat. Keduanya kemudian berpelukan dan menghabiskan belasan menit bersama di atas ranjang sambil bercerita. Rizky,
yang sudah mulai kelelahan dan sesak nafas di dalam lemari ini. Nampaknya masih harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Seruk! Tiba-tiba, Reno bangkit dari ranjangnya. Mau kemana? Tanya Alia kaget melihat Reno berdiri. Ambil kaos ganti, kena itu kaosku. Balas Reno, memperlihatkan adanya sedikit cairan putih kental di kaosnya. Oke. Taruh aja di ember, nanti aku cuciin. Balas Alia. Sues. Reno sambil berlagak layaknya melempar bola basket. Melemparkan kaosnya ke arah ember di kamar mandi. Seruk. Alah, banyak gaya tapi meleset. Hahaha. Balas Alia sambil tertawa ringan. Ya sorry, kan masih belajar. Balas Reno juga sambil tertawa. Ia kemudian berjalan ke arah lemari besar yang ada di ruangan ini. Berniat untuk mengambil pakaiannya yang sebagian dititipkan ke lemari Alia ini. Saat itulah, Alia tersadar dan teringat. Bentar. Teriak Alia panik saat melihat Reno hendak membuka lemari itu. Di mana saat ini? Rizky sedang bersembunyi di dalamnya. Rizky yang melihat tangan Reno mulai meraih pegangan pada lemari itu juga panik. Mengetahui kalau semua yang dilakukannya untuk bersembunyi selama ini akan berakhir sia-sia. Krik! Sedikit demi sedikit, pintu lemari itu mulai terbuka.